Dengan Bapak siapa tadi Pak? Bapak Abdul Aziz. Bapak Abdul Aziz, oke. Pak Abdul Aziz ini sering nggak ke alun-alun Jember nih Pak? Kalau dibilang sering sih tidak begitu Mas. Soalnya saya sendiri kesini ini pendatang. Saya asli dari Bondowoso. Cuman kebetulan sekarang malam minggu dan kita sama-sama free ya, sekeluarga kita main-main di sini. Oh, oke, berarti dari Bondowoso ya? Ya, saya dari Bondowoso. Kenapa tuh Pak kok milih ke alun-alun Jember? Kan di Bondowoso juga ada alun-alun Pak. Ini- Daya tariknya apa tuh di sini Pak? Sebetulnya kalau masalah daya tarik bagi saya pribadi sih sama. Cuman karena kalau di Bondowoso sendiri karena aktivitas saya setiap hari dari pagi sore itu sudah di Bondowoso. Jadi cari apa ya? Suasana baru lah seperti itu. Jadi mungkin refreshing, intinya refreshing seperti itu. Bisa apa ya? Mungkin 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali seperti itu. Ke alun-alun Jember. Ya, karena apa ya? Kalau dibandingkan antara Jember dengan Situbondo masih lebih dekat sini. Oh, iya. Jadi dari jarak antara dari rumah saya dengan sini tuh sih lebih dekat sini ketimbang Situbondo. Kalau Bondowoso sendiri karena aktivitas saya sehari-hari termasuk pagi, siang itu kebetulan anak-anak kan di wilayah alun-alun sekolahnya kan seperti itu. Jadi kan ya masa jadi cari suasana baru lah seperti itu. Oke Pak, baik selanjutnya nih Pak. Menurut Pak Abdul Aziz ya, menurut Pak Abdul Aziz di sini gimana yang terkait kondisi PKL atau pedagang kaki lima yang jualan di area alun-alun ini Pak? Nah, kalau menurut saya sih antara PKL cukup tertata rapi lah ketimbang yang masih alun-alun yang dulu karena perbedaannya bisa dibilang 180 derajat seperti itu. Karena apa? Kalau dulu kan wah ini apa ya? Sebelum direnovasi setahu saya karena saya sendiri bukan orang Jember seperti itu. Jadi apa namanya? Sekarang bisa tertata rapi. Mungkin ini apa yang ada di sini ini mungkin cuman di tengah ini mungkin cuman malam minggu kemungkinan enggak tahu juga sih. Tapi malam-malam sebelumnya saya kesini kok kayaknya ada ini. Oh ya ramainya malam minggu soalnya. Ya, kebetulan pas sekarang malam minggu kapan hari mungkin 2 minggu kemarin saya kesini tidak gitu ramai seperti ini. Bapak kalau kesini ngelihat kondisi PKL nih Pak, itu ngerasa pandangan Bapak ngerasa lebih menarik nih atau malah ngerasa kurang nyaman nih Pak sama kondisi PKL di alun seperti Pak? Terutama yang udah dia sampai ke atas-atas ini Pak. Kalau sih menurut sudut pandang saya selaku pengunjung apalagi pendatang ya. Cuman kalau apa ya pedagang-pedagang kaki lima kayak yang jualan kopi ini tapi sangat membantu sih ketimbang masih yang ke wilayah jalan ada di jalan sana. Tapi ya yang bikin cuman ya itu ya mohon maaf juga sih namanya orang cari rezeki mungkin ada pengamen apa ya mungkin tidak sama setiap orang sih cuman kan kadang malu untuk menegakkan seperti itu mungkin saran saja sih paling tidak ya hal-hal semacam itu perlu ditertibkan kembali seperti itu karena pengamen terus pengemis itu karena kan kita di sini ini sebetulnya bukan merasa berat cuman apa ya merasa terganggu ya risih lah gitu kebetulan apalagi pas kita ada bawa uang receh atau apa gitu jadi mungkin agak terganggu seperti itu untuk kedepannya mungkin wilayah Jember sendiri paling tidak ya itu yang perlu dituntaskan ya hal-hal semacam seperti itu. Kemudian Bapak sebagai pengunjung di sini misalnya setuju nggak kalau misalnya para PKL yang jualan di sini misalnya yang jualan layangan, jualan gambar-gambar ini yang skuter itu dipindah atau direlokasi ke tempat lain gitu Pak biar alun-alun ini bisa steril gitu biar bisa dinikmati oleh pengunjung gitu Pak nggak terganggu dengan misalnya mau jalan ke trotoar itu terus kesandung-sandung sama orang jualan di situ itu setuju nggak Pak? Ya kalau selaku saya pengunjung sih mungkin ya bisa setuju-setuju aja Mas karena apa ya kita kesini liburan seperti itu jadi mungkin kedepannya mungkin di tempat PKL itu enak memang sudah tertata rapi artinya bisa di pinggir atau di mana yang sekiranya karena yang saya lihat ini yang gambar-gambar ini yang paling banyak lah memakan tempat kan karena mungkin membatasi aktivitas anak-anak main seperti itu kadang kan bisa mau lari ke sana apalagi pas kena seperti itu otomatis orang tuanya kan ganti seperti itu ya mungkin ya kedepannya bisa direlokasi ke tempat-tempat yang memang layak untuk PKL ya ada zona khusus mungkin di area di sini di dalam ini paling tidak ya itu apa namanya ya mungkin aktivitas anak-anak main kan steril lah mungkin main layangan main apa kayak gini kan anak-anak ya seperti itu
Jadi harapannya ke depan agar bisa PKL ini lebih ditertibkan ya Pak. Ya, Dalam betul, artian betul. Dikasih zona khusus. Ya, gitu. zona khusus. Biar anak-anaknya juga leluasa. Ya, gitu, betul, Pak, ya. betul. Mungkin ada harapan lain Pak ke depannya buat PKL ini atau buat alun-alun Jember nih ke depan? Ya apa ya, harapannya kemungkinan ya lebih tertata lebih rapi lagi seperti itu ya. Sekarang ini mungkin saya lihat selaku saya pengunjung ya mungkin rame, terus mungkin sudah tertata rapi, tapi alangkah lebih baiknya lebih rapi lagi seperti itu kedepannya, Biar seperti nyaman itu dipandang ya, biar bisa dinikmati. Dan gak nyerimpeti juga. Ya, Pak, ya, betul. Oke kalau gitu itu tadi pertanyaan terakhir Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Kalau terima kami kasih. mengganggu Pak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya. Bu. Iya. Bapak berjualan di sini sudah berapa lama nih Pak? Mulai zaman Bu Faida. Bu Faida. Sudah 10 tahun berarti. Oh sudah cukup lama berarti ya Pak ya. Di sini Bapak berjualan apa Bu kalau boleh tahu Pak? Khusus persewaan ini, skuter listrik. Oh skuter listrik. Oke. Berarti sudah selama 10 tahun menyewakan skuter listrik di sini ya. Baik. Nah selanjutnya nih Pak, apa kok alasan Bapak memilih jualan di area alun-alun ini Pak? Karena mungkin ya tempatnya yang strategis. Satu ya. Ramai ya Pak ya. Ya. Banyak pengunjung juga Banyak di sini. pengunjung. Jadi Terus pasarnya Pasarnya memang untuk pengunjung alun. kalau misalnya untuk berjualan atau menyewakan barang jasanya di sini tuh apakah ada izin gitu Pak? Kalau dulu ada, Ada. kita izin ke Satpol PP. Sekarang masih ada apa sudah nggak berlaku gitu Pak? Kalau sekarang karena berganti kepemimpinan ya, bupatinya ganti. Sekarang dilarang, tidak diperbolehkan. Tapi kalau ada event diizinkan. Jadi itu kendala buat kami. Ya kan, kami sudah ya istilahnya sebagai ini juga ya, pegiat wisata juga kan yang alun-alun, apalagi untuk wajah alun-alun yang baru kan ya. Iya betul. Pengunjung ini kan datang tidak hanya untuk melihat alun-alunnya aja kan, dan anak-anaknya atau saudaranya ya. main. Selanjutnya nih Pak, pernah nggak sih Bapak mengalami penertiban gitu dari Satpol PP sendiri itu? Sudah berulang kali. Berulang kali. Oh, itu mungkin bisa diceritakan Pak, tanggapan dari Bapak itu gimana, responnya dari Bapak? Kalau responnya ya kurang setuju sih. Kalau kita kan maunya kalau umpama tidak boleh, tapi kan kita pinginnya tetap bisa beroperasi tapi dengan apa ya istilahnya, win-win solution. Ya kan ada solusi. Tadi kan Bapak, boleh lanjut silakan. Karena kita di sini bukan perorangan yang punya, kita banyak. Kita di sini ada 11 orang, bukan apa ya milik usaha satu orang. Jadi mereka semua teman-teman ini hampir nafkah terbesarnya dari ini, dari skuter. Jadi apabila skuter ini dilarang atau tidak boleh beroperasi, ya otomatis dalam kutip pengangguran kan ya. Sedangkan pemerintah mencanangkan untuk mengurangi pengangguran ya. Nah, itu kan bertentangan. Kami cuma ingin difasilitasi, diberi izin atau mungkin jam operasionalnya yang geminan lah aturannya yang bisa sama-sama enak. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan salah satu kendalanya adalah mungkin penertiban dari Satpol PP ya Pak ya. Selama Bapak berjualan di sini ada nggak sih kendala lain selain itu Pak? Kalau kendala lain ada sih. Kalau modal kita modal sendiri sih. Ya betul. Kami juga didaftar di dinas koperasi pendataan. Tapi selama ini nggak ada bantuan berupa modal atau apapun. Ya, cuma pendataan aja terakhir kemarin. Kami pun berharap kalau bisa dimodalin. Cuman ya nggak terlalu berharap juga sih, karena sudah terbiasa ini mandiri lah. Baik, selanjutnya nih Pak, selama Bapak berjualan di sini dari kepemimpinan Bu Faida, kemudian Pak Hendi sampai sekarang Gus Fawait, apakah pernah membayar retribusi Pak selama berjualan di sini? Atau pungutan pajak gitulah Pak? Nggak ada, karena gini Mas, dari pihak Pemda ya, itu tidak pernah langsung datang kepada kami atau istilahnya mengajak kalau umpama kita ditarik retribusi ya kan, kita oke aja, yang penting kan tujuannya kan sama untuk membangun Jember ya kan di situ. Kalau misalnya ini kan area alun-alun ya Pak ya, banyak orang yang berinteraksi di sini, selain pedagang ada juga pengunjung yang menikmati di sini ya Pak ya. Ada yang ikut melarisi UMKM, kemudian ada yang sekedar menikmati. Itu kalau misalnya
nanti kalau misalnya nih Pak ya, ini kami tidak tahu. Kami coba mau menanyakan saja kepada Bapak sebagai PKL di sini. Kalau misalnya ada relokasi nih Pak, mungkin mau dipindahkan ke tempat yang misalnya lebih tidak di tengah-tengah sini Pak, itu bagaimana tanggapan dari Bapak? Dari Bapak selaku orang yang sudah berjualan di untuk sini. sekarang, karena kita tidak tahu lokasinya untuk kedepannya seperti apa ya, apalagi relokasi juga masih sama-sama kurang jelas juga. Iya. Kurang setuju sebetulnya. Untuk khusus untuk skuter dan skuter pedal, skuter listrik, skuter pedal, mobil-mobilan, karena areanya yang kita butuhkan agak luas ya. Ada treknya. Treknya. Kalau di alun-alun ini kan ya enak lah untuk main anak-anak, aman juga. Karena dipikirkan nanti pertimbangan kalau umpama di relokasi di bawah di jalan, nah kita resikonya itu mas, ya kan kita juga nggak bisa mengawasi kan, nah, kendaraan. Jadi kurang setuju. Iya. Kemudian dulu kan sempat direnov ya Pak alun-alunnya ya Pak ya. Itu selama sempat direnov nih Pak selama 1 tahun kalau nggak salah, itu kan tidak ada orang yang menyewakan skuter ya Pak di area alun-alun ini. Itu sebelumnya Bapak masih tetap berjualan di tempat lain atau gimana Pak? Wah, teman-teman itu serabutan mas, serius mas. Itu hampir 1 tahun kan ya. Ada yang ke Bali sampai lari perantau lah. Ada yang ya ikut ini apa namanya ini, kan vendor-vendor ini. Itu terop, macam-macam mas, serabutan ada jadi kuli. Nah, ini ke Bali nih. Tadi ke Bali. Ke Bali. Iya. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Bukan renovasi, selama renovasi dia ke Bali. Berarti selesai renovasi kembali. Balik lagi ke sini karena memang ya itu tadi cintanya sama Jember. Terakhir nih Pak, kira-kira harapan bapak-bapak nih apa nih buat pemerintah Kabupaten Jember terkait dengan penataan PKL di alun-alun ini Pak? Kalau untuk PKL ya didata dan ditata ya sesuai dengan kapasitas dan capability-nya. Umpama food street, kalau food street orang lapar cari ya. Kalau untuk hiburan ini kan sulit mas. Kalau nggak sesuai dengan apanya, tempat yang strategis. Nah itu tadi poinnya. Kalau kami di relokasi di tempat pun damping dengan food street, belum tentu mereka mau main. Ya kan? Kalau di sini kan pas mereka bersantai, anak-anak mereka ada skuter mau hiburan langsung bisa main. Jadi harapannya agar bisa didata dan mungkin dibina ya Pak ya untuk bisa lebih baik ke depannya Pak ya. Baik Bapak, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir, cukup dari kami ya Pak. Terima kasih atas nama Bapak.